Halo sahabat edukasi, semoga hari ini adalah hari yang terbaik dan sahabat semua selalu diberikan kesehatan yang prima, keberlimpahan rizki, kebahagiaan dan kesejahteraan sepanjang masa. Oke, kita lanjutkan untuk membaca buku Rahasia Magnet Rezeki, masih di bab yang pertama, hidup dimuliakan dan dimanja. Berguru mencari kunci rahasia. Keajaiban yang saya peroleh, khususnya kisah kulkas tadi, mendorong saya untuk mencari kunci rahasia. Untuk itu, saya berusaha berguru dalam tanda petik ke berbagai tokoh, peneliti, ustadz untuk mencari jawaban mengenai dari mana datangnya atau apa kunci dari keajaiban yang datang dalam kehidupan kita. Sumber-sumber pembelajaran keajaiban saya diantaranya: 1. Dr. Masaru Emoto, sang peneliti air dari Jepang. Beliau meneliti respon air. Ternyata kalau diberi kalimat positif, air memberi respon positif, berbentuk kristal berlian. Sebaliknya, kalau diberi kalimat negatif, air pun memberikan respon negatif, yakni bentuknya tidak beraturan. Saya dapatkan kesimpulan bahwa ada sesuatu di balik air. Kedua, Roger Hamilton, sang social entrepreneur. Ia meneliti tentang orang terkaya di dunia. Dari hasil penelitiannya terhadap 38 orang terkaya di dunia, ia menyimpulkan bahwa mereka mempunyai habit atau kebiasaan gaya hidup yang khas. Mereka bukan sekadar rajin berikhtiar, tetapi mereka punya rahasia rezeki berkelimpahan, yakni senang berbagi kepada orang lain atau berjiwa sosial. Di sini saya menemukan bahwa ada sesuatu di balik kekayaan. Ketiga, Rhonda Byrne, The Secret. Ia meneliti tentang hukum tarik-menarik atau Law of Attraction. Ternyata ada banyak bukti ilmiah bahwa ada hukum tarik-menarik dalam hidup ini. Mesti hati-hati sekali dalam membaca buku dan juga video penjelasan dari penulis ini, karena salah satu kalimat yang tercetus adalah "Kitalah Tuhan itu". Wah, ini mesti tidak disensor. Kita hanya mengetahui keajaiban, sementara pencipta keajaiban itu bukan kita. Pencipta keajaiban adalah kekuatan maha dahsyat yang tidak kita mengerti, namun kita imani keberadaannya, yaitu Tuhan yang maha besar. Keempat, Fonny Oswald, Every Word Has Power. Ia meneliti tentang kekuatan perkataan. Ternyata setiap kata itu punya kekuatan dan energi. Karena itu penting sekali selalu berkata positif. Kelima, Herbe Sentanu, Quantum Ikhlas. Saya baca bukunya dan saya ikuti. Di dalam buku tersebut ada metode masuk ke dalam alam bawah sadar. Secara gamblang, Herbe Sentanu juga menjelaskan tentang perasaan yang positif dan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Yang keenam, Ari Ginanjar, SQ. Saya berkali-kali mengikuti pelatihan SQ. Saya berkali-kali menangis. Saya pun mengajak orang-orang ikut pelatihan SQ. Ternyata benar-benar ada keajaiban di dunia ini. Saya dapatkan banyak sekali jawaban atas pencarian saya atas keajaiban di pelatihan yang sangat menginspirasi dari Pak Ari ini. Saat mengikuti pelatihan SQ, saya memiliki obsesi menjadi trainer SQ. Apa daya, saya memiliki aktivitas bisnis yang harus saya tekuni, sambil memiliki keyakinan yang tidak pernah surut bahwa saya akan menjadi trainer SQ. Keajaiban magnet rezeki pun bekerja. Suatu saat, saya diminta sebagai narasumber dalam pelatihan SQ yang mengkhususkan pada pelatihan purna kerja. Dan saat ini sudah beberapa kali saya menjadi trainer bisnis dan properti di SQMPP. Magnet rezeki bekerja mewujudkan dream saya menjadi trainer SQ. Yang ketujuh, Dana Zuhar and Ian Marshall, SQ and SC.
Ternyata bukan hanya orang yang beragama yang bisa meneliti tentang keajaiban ini. Kedua orang di atas yang merupakan ateis pun meneliti tentang keajaiban, yakni tentang spiritual quantum atau SQ dan spiritual capital atau SC. Danah mengaku ateis dari umur 11 tahun, tapi dia menulis buku yang berjudul Spiritual Capital atau modal spiritual sampai-sampai saya bilang, kok bisa orang ateis belajar spiritual? Tapi saya kagum dengan konsep spiritual yang dia kembangkan dan sesuai sekali dengan jiwa manusia. Ilmu Danah Zohar dan Ian Marshall saya gunakan di materi ketiga dalam buku ini. Yang kedelapan, Dr. Jaribah, ekonomi Umar radhiyallahu anhu. Dr. Jaribah adalah seorang doktor dengan predikat Summa Cum Laude di Universitas Ummul Qura atau Mekah, di dalam kurung Mekah. Dia meneliti tentang kekayaan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wow, luar biasa indahnya. Ternyata kekayaan sahabat Nabi itu luar biasa. Saya menemukan konsep yang benar-benar jelas tentang kekayaan dalam Islam. Fakta-fakta dalam buku tersebut saya tuangkan dalam bagian akhir buku ini. Kesembilan, Ustadz Yusuf Mansur, The Power of Giving. Saya tergila-gila dengan beliau karena beliau tuh unik sebagai seorang ustadz. Ustadz yang lain membicarakan tentang akhirat, dia bicara tentang dunia. Dengan mengampanyekan kekuatan sedekah atau the power of giving, bahkan dia punya hitung-hitungan matematika sedekah. Ada yang datang kepadanya dan berkata, "Ustadz, saya belum punya anak." Dia menjawab, "Mau punya anak?" "Mau, Ustadz." "Oke, mau yang cakep apa yang jelek?" "Kalau yang cakep sedekahnya sekian." Sebagai orang yang mengangkat tema magnet rezeki, saya ingin sekali dekat dengan Ustadz Yusuf Mansur yang mengangkat tema kekuatan sedekah. Saya ingin sekali dekat dengan beliau itu seperti kakak adik. Impian saya adalah dipeluk oleh beliau. Saya save nomor HP beliau, tapi saya ingin bukan saya yang menelepon beliau. Sebab kalau saya yang menelepon pasti beliau tidak kenal. Maka saya mengandalkan ilmu magnet rezeki. Saya percaya bahwa suatu saat beliau akan telepon saya. Suatu hari ada telepon masuk. Saya berseru kepada istri saya, "Mi, Ustadz Yusuf Mansur nih telepon." Tapi teleponnya langsung mati. Mungkin karena saya terlalu senang sehingga lama menjawab telepon tersebut. Namun beberapa jam kemudian beliau telepon lagi. Langsung saya angkat. "Assalamualaikum, ini Nasrullah." Suara Ustadz Yusuf Mansur. "Betul Ustadz," sahut saya. "Ane Yusuf Mansur, ane udah lama pengen telepon ente, cuma nggak tahu topiknya apa. Sekarang ane punya topik nih. Ente kan bergerak dalam bidang properti. Ane punya jemaah, punya tanah kurang lebih 6 hektar. Bisa datang nggak kita diskusi bareng-bareng?" "Siap Ustadz." Saya langsung meluncur untuk bertemu beliau. Namun karena beliau sibuk, saat itu saya tidak jadi bertemu beliau dan proyeknya pun tidak jadi. Tapi subhanallah, sejak saat itu saya sering bersama beliau. Dan ketika presentasi di depan beliau, kemudian beliau peluk pundak saya. "Kita bikin properti seperti ini, Nas." Sekali lagi magnet rezeki bekerja. Ke-10, Ipo Santosa, 7 keajaiban rezeki. Frekuensi tertentu menarik frekuensi yang sama. Saya pribadi tidak pernah menarik Mas Ipo dalam kehidupan saya. Tapi sejak saat mengenalnya secara pribadi di Jogja, saat itu kami sering komunikasi dan saling berbagi ilmu.
Buku Magnet Rezeki pun bekerjanya sesuai judul bukunya. Mas Ipo berniat membeli materi-materi pelatihan saya yang belum dibukukan, tapi akhirnya malah menulis bersama tanpa saya bertemu penerbitnya, melihat proses editingnya, dan tiba-tiba saja ada di rak-rak Gramedia. Buku Magnet Rezeki terbit dengan ajaib, sesuai judulnya. Sekian dan salam edukasi.